Perjalanan wisata ruhani kali ini adalah mengunjungi atau menziarahi seorang wali Allah yang begitu besar peranannya dalam perkembangan dakwah Islam dan juga sekaligus pejuang kemerdekaan. Beliau adalah mursyid tarekat Naqsyabandiyah yang sejak dari kecil dan mudanya sudah nampak kealimannya dan berguru di Makkah kurang lebih selama 7 tahun. Dan pada perkembangannya memiliki pengaruh yang besar dan diberi Allah banyak keutamaan-keutamaan. Siapakah beliau? Beliaulah Maulana Syekh Ibrahim Kumpulan Al-Holidi. Saat ini kami rombongan Tuan Guru Batak telah sampai di makam ini untuk berziarah dan mengenang perjuangan beliau. Sudah menjadi rahasia umum di Minangkabau, khususnya di Bonjol, bahwasanya Maulana Syekh Ibrahim Al-Holidi Kumpulan, sahabat dari tuanku Imam Bonjol ini, merupakan salah seorang wali keramat sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan yang sangat disegani masyarakat dan ditakuti penjajah saat itu. Beliau dikenal luas sebagai guru besar dalam ilmu syariat dan tarekat, khususnya tarekat Naqsyabandiyah, yang telah melahirkan ratusan bahkan ribuan ulama besar setelahnya, baik di sekitar tanah Minangkabau sampai ke Pulau Jawa dan Kalimantan. Seperti apa biografi, kisah, dakwah, dan karomah Maulana Syekh Ibrahim Kumpulan, dan bagaimana suasana makam dan rangkaian ziarah kami? Saksikan terus video ini. Pada kesempatan ini, kami, rombongan Tuan Guru Batak bersama keluarga dan para khalifahnya berangkat dari Majelis Persulukan Serambi Babu Salam Simalungun untuk melakukan serangkaian silaturahim dan ziarah wali Nusantara. Pada kali ini, kami akan mengunjungi atau berziarah ke makam salah satu wali Allah, ulama sufi yang terkemuka atau tersohor di tanah Minangkabau, Sumatera Barat, yakni Maulana Syekh Ibrahim Al-Holidi Kumpulan, atau lebih dikenal dengan sebutan Inyak Balinduang Kumpulan, yaitu sebuah panggilan kepada seseorang yang dituakan di tengah masyarakat, dikenal alim, tawadu, warok, dan punya tuah atau karomah. Nama asli dari Maulana Syekh Ibrahim Al-Holidi adalah Abdul Wahab bersuku Melayu yang lahir pada tahun 1764 Masehi di Kampung Sawalaweh, Kenagarian Tokaciak, Kecamatan Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, dan wafat pada tahun 1914 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'dah. Putra yang lahir dari hasil percintaan sepasang kekasih, yaitu Pahat ayahnya dan Sari Aso ibunya, ini telah mengenyam pendidikan agama sejak kecil. Saat Maulana Syekh Ibrahim Al-Holidi berumur 15 tahun, ia sudah mengaji Al-Quran ke salah seorang murid dari Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman di Kenagarian Pasir Laweh, Agam, Sumatera Barat. Lalu, pada umur 25 tahun, beliau mempelajari kitab kuning yang mencakup ilmu syariat dan mazhab Syafi'iyah secara intens dan mendalam,
di Cangkiang ampe angke Canduang Agam. Saat ini kami telah sampai di makam Maulana Syekh Ibrahim Kumpulan. Beginilah suasana makam sang wali Allah ini. Dan kami pun bertemu dengan Syekh Abu Bakar tuangku Sayyidina Ibrahim yang merupakan keturunan ke-6 dan sekaligus penerus saat ini. Kami dituntun ke pusara makam sang wali dan diperkenankan untuk berdoa. Tuan Guru Batak pun memimpin kami untuk memberikan salam kepada sang wali dengan adab-adab mulia dan salam penghormatan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama dalam berziarah. Di depan pusara makam sang wali, kami pun berzikir dan berdoa dengan serangkaian ritual seperti istighfar, tawasul, tilawah Al-Quran, membaca surah Yasin, tahlil, tasbih, sholawat, dan doa. Tuan Guru Batak juga mengajarkan kepada kami pesan-pesan penting yang khas dari hikmah ziarah wali ini, terutama pandangan-pandangan spiritual beliau terhadap sosok makam yang kita ziarahi itu. Tentu paling utama meneladani jejak-jejak kesolehan dan keistiqomahan mereka, para wali dan kekasih-kekasih Allah. Kami pun mendapatkan banyak informasi tentang sejarah Maulana Syekh Ibrahim Kumpulan, termasuk kisahnya dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu tarekat, baik yang disampaikan tuangku Abu Bakar Sayyidina Ibrahim maupun dari berbagai literatur. Lebih lanjut dikisahkan, beberapa tahun kemudian ia pun menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah dan setelah kembali dari Mekah mulai berguru seputar ilmu tarekat, hakikat, dan makrifat sebuah surau di Bonjol kepada pamannya sendiri yang bernama Syekh Sa'ad Al-Khalidi atau Inya Padang Bubuih, yang juga dikenal sebagai syekh besar di daerahnya di Bonjol pada saat itu. Pamannya inilah guru beliau yang pertama dalam ilmu tarekat. Tak lama setelah itu, Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi kembali lagi ke Mekah dalam rangka memperdalam pengetahuannya tentang agama, lalu bermukim di sana selama 7 tahun. Akhirnya di Makkah inilah beliau bertemu dan mengaji ilmu syariat tarikat kepada Maulana Syekh Abdullah Afandi atau murid ataupun khalifah dari Syekh Khalid Kurdi. Setelah menjadi orang alim pada ilmu syariat dan hakikat, akhirnya beliau kembali pulang ke kampung halamannya Minangkabau, tepatnya di Sawalaweh, Kumpulan, Pasaman, lalu membangun sebuah surau sebagai tempat mengaji agama yang kemudian diberi nama dengan Surau Kaciak. Dari surau inilah beliau berdakwah, mengajak umat kepada jalan tauhid, ya, jalan yang lurus dengan pendekatan syariat dan tarekat. Namun, karena ruangan surau yang kecil dan sempit, sedangkan masyarakat dari berbagai penjuru negeri pada berdatangan untuk menimba ilmu agama, hal itu tentunya sangat membutuhkan tempat yang agak luas dan layak digunakan untuk mengaji. Kemudian dibangunlah sebuah kampung baru yang agak luas lingkungannya, yang kemudian beliau beri nama dengan Kampung Kototuo. Akhirnya di Kampung Kototuo ini dibangun sebuah rumah gadang, 11 ruang yang bergonjong 6, masjid batu yang masih ada sampai sekarang, berdinding dan berlantai batu. Surau tinggi terdiri dari 3 tingkat yang difungsikan sebagai tempat untuk orang-orang yang sedang melakukan ibadah suluk. Dan di surau ini juga Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan pernah menetap bersama istrinya yang bernama Hajah Aminah.
Sudah menjadi rahasia umum di Minangkabau, khususnya di Bonjol, bahwasanya Maulana Syekh Ibrahim Al-Kholidi Kumpulan, sahabat dari tuanku Imam Bonjol ini, merupakan salah seorang wali keramat sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan yang sangat disegani masyarakat dan ditakuti penjajah pada saat itu. Beliau dikenal luas sebagai guru besar dalam ilmu syariat dan tarekat, khususnya tarekat Naksabandiyah yang telah melahirkan ratusan bahkan ribuan ulama besar setelahnya, baik di sekitar tanah Minangkabau sampai ke Pulau Jawa dan Kalimantan. Bisa dikatakan bahwa Maulana Syekh Ibrahim merupakan salah satu guru besar dari ulama-ulama Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Minangkabau, yaitu sebuah organisasi persatuan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Minangkabau, yaitu sebuah organisasi persatuan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Minangkabau. Jika di Jawa ada organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, maka di Minangkabau ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dua organisasi besar ini telah banyak melakukan kontribusi dalam memerdekakan dan membangun peradaban bangsa Indonesia. Setiap tahunnya diadakan Tawaju Akbar di Masjid Batu, salah satu peninggalan Maulana Syekh Ibrahim, yang dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai penjuru negeri, baik itu dari Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat seperti Riau, Sumatera Utara, Lampung, Palembang, bahkan dari Pulau Jawa. Makam Maulana Syekh Ibrahim selalu ramai dikunjungi para peziarah untuk menyampaikan Al-Fatihah, membaca Yasin, tahlilan, dan berbagai kegiatan lainnya dalam rangka ibadah dan mengharap ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ibrahim Al-Kholidi Kumpulan pernah berjuang melawan penjajah Belanda bersama sahabatnya, yaitu tuanku Imam Bonjol. Saat ia berumur kurang lebih 50 tahun, yaitu sekitar tahun 1821 sampai 1837 Masehi, masih dalam situasi perang Padri, beliau diminta oleh tuanku Imam Bonjol untuk ikut serta berperang melawan penjajah Belanda. Ketika itu, beliau bertugas sebagai penanam ranjau pada jalan yang biasa dilalui oleh serdadu Belanda di Bukit Talang ke Kenagarian Limokoto dengan membawa alat sebisanya bersama rombongan. Hal ini sekaligus bertujuan menghalau penjajah dari bumi Ibu Pertiwi. Peperangan itu tidak hanya dilakukan satu kali saja, tetapi berkali-kali. Suatu ketika, Maulana Syekh Ibrahim pernah tertembak oleh peluru Belanda. Akan tetapi, peluru itu tidak sampai membunuh beliau, hanya saja meninggalkan bekas-bekas hitam. Banyak karomah atau peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi pada Maulana Syekh Ibrahim, dan itu tidak bisa diserap dan ditangkap oleh panca indera yang johir sama sekali. Misalnya, beliau tidak bisa difoto oleh penjajah, dan masih banyak peristiwa-peristiwa aneh lainnya. Demikianlah ziarah kami, semoga berlimpah berkah. Kami tutup dengan pesan Tuan Guru Batak, berziarahlah, niscaya hatimu akan lembut, dan cintailah para wali Allah itu. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Kami pun sangat bersyukur kepada Allah. Kami rombongan ziarah wali Nusantara bersama Tuan Guru Batak bisa tiba di makam yang penuh kisah, makna, hikmah, dan bersejarah ini. Berdoa di depan pusara makam, selain berdoa untuk kemuliaan mereka, juga berdoa untuk hajat-hajat kita. Kami diajarkan Tuan Guru Batak bahwa ziarah itu
banyak hikmahnya dan menyembuhkan banyak hal. Berdoa di depan makam pusara para wali, begitu juga di depan pusara kaum muslimin dan muslimat, selain mengingatkan kita tentang hari akhirat, yang paling terpenting menjadikan kita yang senantiasa menjadi hamba yang ingat mati. Demikianlah perjalanan ziarah kami. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh yang menyaksikan video ini, kami doakan semoga berlimpah berkah. Amin ya robbal alamin. Ziarah ke makam para wali tentu banyak keutamaannya, tetapi juga banyak adab-adabnya. Berikut kita dengarkan tausiah Tuan Guru Batak tentang keutamaan dan adab ziarah ke makam para wali. Apa keutamaan ziarah wali ini? Ini penting. Kalau kita lihat, kita saksikan bagaimana orang berbondong-bondong dengan bus besar, mobil pribadi. Itulah bentuk karomah seorang wali Allah. Itulah bentuk kebesaran wali Allah yang dikaruniakan Allah kepada satu hambanya. Tentu semua itu adalah berkat kesolehannya, berkat perjuangan dan pengorbanannya. Maka bagi kita, ketahuilah keutamaan ziarah kepada makam wali Allah ini. Yang pertama, apabila kita berniat ziarah kepada makam wali, niat kita semata-mata karena mencintai wali itu. Karena tidak mungkin kita mencintai seorang wali, melainkan cinta itu merupakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kita akan dikaruniai Allah rahmat dan barokah kepada kita. Yang kedua, apabila kita berniat berziarah, selain semata-mata karena mahabbah, cinta kepada wali itu, tetapi juga sekaligus berniat untuk meneladani perjuangan, pengorbanan, kesolehan, dakwah, keistiqomahan seorang wali itu, maka hakikatnya sama kita sedang menuntut ilmu kepadanya. Maka di saat kita berangkat dari tempat kita, dari majelis kita, dari rumah kita menuju makom wali itu, maka kita diiringi oleh para malaikat, di mana malaikat itu berdoa kepada Allah supaya kita diampuni dan dirahmati, karena hati kita datang kepadanya semata-mata karena ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Mencontoh wali tadi itu. Yang ketiga, di antara keutamaan para makom nabi dan rasul dan para aulia-aulia itu, bahwa makomnya itu adalah termasuk raudatam min riyadil jannah, yakni di antara taman-taman surganya Allah. Maka apabila kita datang ke makam para wali-wali Allah, maka kita seakan-akan sedang berada di taman-taman surganya Allah. Jadi jangan dianggap makom itu, kubur itu, terutama makom dan kubur orang-orang soleh, wali-wali Allah, itu adalah sesuatu yang angker. Ini ajaran yang salah, ajaran yang keliru. Justru kenapa ada doa agar kuburnya menjadi taman-taman surga, agar kubur itu tempat berkumpulnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahwa di antara keutamaan makom-makom para wali Allah itu tempat kubulnya doa dan hajat kita. Jadi kalau kita datang kepada makom para wali dengan niat di dalam hati, ada hajat di dalam hati, dengan niat bertabarruk kepadanya, mengambil barokah kepadanya sebagai bagian dari keistimewaan kemuliaannya di sisi Allah. Karena hakikatnya keberkahan itu datang dari Allah, tapi datang kita kepadanya untuk bertabarruk, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan hajat-hajat kita akan dikabulkan. Banyak sudah kisah-kisah yang sudah mengalami langsung
Bahkan di antara kita sudah merasakan hajat-hajat kita qabul ketika kita berdoa kepada Allah di makom atau di atas pusara para kekasih-kekasih Allah. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan sekalian, itulah di antara keutamaan ziarah wali. Maka sekali lagi, mari kita lazimi, kita senangi silaturahim dan ziarah kepada makom para wali, makom para orang-orang soleh, guru-guru kita, dengan niat semata-mata karena mencintai mereka, karena hakikatnya itu adalah pecahan daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita diberikan Allah keberkahan, dikuatkan hati kita untuk dapat meneladani perjuangannya, pengorbanannya, kesolehannya. Dan kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Insya Allah dengan cinta tadi itu, walaupun amal kita tak sama dengan amal mereka, tapi kita akan dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama para wali-wali Allah, berkumpul bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Berziarahlah kepada makom para aulia, para ulama-ulama dan guru-guru kita dengan mahabbah yang kuat, cinta yang kuat kepada mereka. Insya Allah mahabbah itu, cinta itu merupakan pecahan dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu amat bersangatan cintanya kepada Allah. Mari kita galakkan ziarah kepada makom para aulia, ulama-ulama dan guru-guru kita. Ajak keluarga, ajak jiran tetangga, ajak masyarakat, ajak santri kita, jamaah kita, murid-murid kita. Apalagi di saat zaman sekarang muncul paham-paham yang anti ziarah. Padahal mereka yang anti ziarah itu, mereka lah sesungguhnya pelaku bid'ah. Kenapa? Karena ziarah itu sunnah Nabi. Bahkan Nabi ziarahnya malam hari lagi. Kalau ziarah sunnah Nabi, kenapa mereka anti ziarah? Maka hati-hati, jangan jauhkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dari para aulia-aulia, daripada ulama-ulama dan guru-guru kita. Kalaupun mereka telah mati, yang mati jasadnya, ruhnya tetap hidup. Justru kita ini menuntut ilmu, beramal soleh, berguru, karena kita yakini setelah kita mati, hakikatnya itulah kehidupan yang sebenarnya, itulah kehidupan yang hakiki. Jadi jangan ikuti paham-paham yang mereka anti ziarah. Mereka lah pelaku bid'ah yang sesungguhnya, yang menjauhkan kita dari ajaran sunnah Nabi. Hati-hati